Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada saat ini saya akan membahas ringkasan materi chapter 1 dari ebook Big Data and Business Analytics yang berjudul Architecting the Enterprise via Data Big Data Analytics, karya Joseph Bester dan David Bielenger. Pada chapter ini membahas bagaimana perkembangan teknologi itu menghasilkan data dalam jumlah yang semakin besar dan bagaimana Big Data Analytics dapat membantu organisasi memanfaatkan data tersebut. Pertama, mengenai perkembangan Big Data. Perkembangan internet, World Wide Web, smartphone, dan juga social network telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi dan juga melakukan berbagai aktivitas. Saat menggunakan smartphone, melakukan pencarian di internet, menggunakan media sosial, dan juga melakukan aktivitas online, kita sebenarnya menghasilkan suatu data. Akibat dari perkembangan tersebut, data menjadi semakin besar, semakin cepat, dan juga semakin beragam. Nah, kondisi ini dapat dijelaskan melalui tiga karakteristik big data, yaitu volume, velocity, dan juga variety. Volume sendiri berarti jumlah data yang semakin besar, velocity berarti data dapat dihasilkan dan bergerak dengan sangat cepat, sedangkan variety berarti data memiliki berbagai bentuk dan juga berasal dari berbagai sumber, misalnya teks, angka, gambar, maupun video. Jadi, tantangan big data itu bukan hanya menyimpan data dalam jumlah yang besar, tetapi bagaimana organisasi itu dapat mengelola dan juga memanfaatkan data tersebut. Kedua, mengenai social network dan juga layanan yang berorientasi pada pengguna. Chapter ini menjelaskan bahwa social network itu memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga menciptakan pengetahuan yang sangat cepat. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan munculnya person-centric service, yaitu layanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan juga aktivitas pengguna. Contoh, ketika kita melakukan pencarian di internet, hasil pencarian atau iklan yang muncul itu dapat berbeda dengan pengguna lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh riwayat pencarian, website yang sering dikunjungi, serta kebutuhan masing-masing dari pengguna. Ketiga, mengenai teknologi pendukung big data. Seiring bertambahnya jumlah dan jenis data, teknologi pengelolaan data juga berkembang. Data yang sebelumnya banyak berbentuk angka, karakter dalam database, sekarang dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun dalam berbagai bentuk lainnya. Nah, karena itu dibutuhkan teknologi yang mampu mengelola data dengan skala yang beragam. Chapter ini membahas beberapa teknologi yang dapat mendukung big data seperti NoSQL, MapReduce, Hadoop, cloud, serta teknologi mobile dan juga wireless. Teknologi tersebut membantu organisasi dalam menyimpan, mengakses, dan memproses data dalam jumlah yang besar dengan lebih efektif. Keempat, pengaruh big data terhadap organisasi. Nah, big data ini memberikan peluang bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelanggan, proses bisnis, maupun kondisi yang sedang terjadi. Data yang dianalisis dengan baik dapat membantu organisasi menemukan pola, meningkatkan proses, dan juga mendukung untuk pengambilan suatu keputusan. Namun, chapter ini juga menunjukkan bahwa memiliki banyak data saja belum cukup. Data yang dapat diakses, diintegrasikan, dan juga diproses sehingga menghasilkan informasi yang benar-benar berguna. Dengan demikian, big data bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara organisasi bekerja dan juga mengambil suatu keputusan. Terakhir, mengenai sumber daya manusia. Perkembangan big data membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM. Organisasi membutuhkan orang yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami data dan juga hasil analisis. Karena itu, keberhasilan penerapan big data sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara teknologi dan juga kemampuan manusia. Sebagai kesimpulan, chapter 1 itu menjelaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membuat data menjadi semakin besar, cepat, dan juga beragam,
tetapi juga memberikan peluang bagi organisasi untuk memperoleh insight, meningkatkan proses bisnis, dan juga membantu pengambilan suatu keputusan. Tetapi manfaat tersebut tidak akan maksimal jika organisasi hanya memiliki data dan teknologi tanpa kemampuan untuk mengolah serta menggunakannya. Jadi menurut saya inti dari chapter ini adalah bahwa keberhasilan big data membutuhkan kombinasi antara data, teknologi, dan juga manusia dan juga proses organisasi. Dengan demikian ringkasan saya mengenai chapter 1 Architecting the Enterprise via Big Data Analytics. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.